Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 12 yang beranggotakan Afifah Nurani Rahma, Aga Maulana, dan juga Rizky Pramudia. Pada mata kuliah Humas Pariwisata ini, kita akan menjelaskan mengenai pembentukan brand dan kegiatan promosi pariwisata dari masa ke masa. Kalian tahu kan, dalam mempengaruhi calon wisatawan untuk berkunjung, kita membutuhkan pembentukan brand dan juga kegiatan promosi yang masuk dalam tourism supply. Di Indonesia sendiri, kegiatan promosi pariwisata sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Nah, pada bab kali ini kita akan menjelaskan nih, gimana sih perjalanan pembentukan brand dan promosi pariwisata dari masa ke masa, dimulai dari era Soekarno hingga Joko Widodo. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita bisa ambil pelajaran nih, kalau dari proses pembentukan brand dan juga kegiatan promosi pariwisata selama era Soekarno adalah kemampuan gimana cara kita melihat kesempatan yang bisa digunakan untuk mempromosikan brand pariwisata Indonesia melalui kegiatan-kegiatan dari KAA, Roadshow, IFF, keterlibatan dalam organisasi pariwisata internasional kayak PATA, ASTA, WATA, dan UFTA, dan juga kita bisa menggunakan kegiatan seperti sport event nih, Asian Games, Ganevo, dan juga penyelenggaraan Fruit Festival. Geliat promosi pariwisata ke luar negeri sudah dimulai sejak 1957. Lembaga-lembaga kemudian bergerak cepat mempersiapkan promosi ke luar negeri dengan bergabung dalam beberapa organisasi pariwisata internasional seperti Pacific Asia Travel Association (PATA), The American Society of Travel Agencies (ASTA), The World Association of Travel Agencies (WATA), dan The Union of Federation of Travel Agents (UFTA). Sama dengan kegiatan IFF, program Gebiar Nusantara Tour juga berkaitan dengan pelaksanaan Pacific Asia Travel Association atau PATA di Indonesia. Itu artinya kegiatan PATA ini merupakan ajang pembentukan brand dan juga ajang promosi pariwisata nih, yang amat sangat penting di Indonesia karena banyak isu penting dan terbaru di setiap perhelatan PATA sendiri. Di antaranya itu ada marketing and media channel, marketing changing innovation, ada destination strategies to win a people, ada juga target audience dan lain-lain.
Kegiatan PATA merupakan kegiatan tahunan yang dinantikan oleh negara-negara di Asia Pasifik karena berharap menjadi tuan rumah penyelenggaraannya. Bukan itu saja, di setiap penyelenggaraan PATA terdapat Destination Branding Overview dari negara penyelenggara yang merupakan magnet tersendiri nih bagi setiap delegasi PATA. Kegiatan promosi pariwisata pertama yang resmi dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kegiatan Indonesia Floating Fair atau yang disingkat IFF pada tahun 1961. Pada saat itu, para delegasi berangkat ke luar negeri dengan menggunakan kapal pinisi menuju beberapa negara dan kota besar dunia seperti Singapura, Filipina, Hong Kong, Yokohama, Osaka, Kobe, dan Honolulu. Nah, akan hal tersebut, akhirnya pemerintah membuat beberapa badan usaha milik negara yang terkait dengan pariwisata, yaitu Indonesia Tourism Marketing Board atau disingkat ITMB yang diketuai oleh Luntur Kaligis. Beberapa BUMN lainnya yang terlibat diantaranya adalah perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airways atau disingkat GIA, Hotel Indonesia International Limited atau disingkat PT HII, dan Association of the Indonesian Travel and Tour Agencies (ASITA). Tugas perdana dari ITMB sendiri adalah membantu pemerintah mempromosikan pariwisata Indonesia melalui para agen di luar negeri. Rencana tersebut membentuk Badan Pengembangan Pariwisata Nasional (BPPN) dan juga Badan Pengembangan Pariwisata Daerah (BPPD). BPPN berada di pusat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pariwisata, sedangkan BPPD berada di daerah berkoordinasi dengan gubernur dan juga kepala daerah serta swasta terkait untuk membangun suatu sinergi dan kerjasama yang efektif dalam membangun kepariwisataan. Pada masa ini, Soeharto sudah menggunakan slogan ataupun tema dalam upaya destination branding. Selain itu, pemerintah juga sudah menggunakan media cetak yang disebarluaskan dalam bentuk majalah ke seluruh dunia. Wah, keren banget ya. Tapi nih ya, sayangnya, koordinasi antara lembaga pariwisata pada era ini itu belum berjalan baik. Berdasarkan liputan majalah Tempo pada tahun 1967, Departemen Perhubungan Pos Telekomunikasi dan Pariwisata, dalam hal ini Dirjen Pariwisata, melakukan promosi pariwisata yang pertama, yaitu dengan mencetak selebaran dan materi iklan yang dipublikasikan melalui alaskan televisi di Amerika. Tetapi promosi ini tidak mengindahkan hasil penelitian karena Indonesia saat itu belum kondusif akibat peristiwa G30S PKI di tahun 1965. Akibatnya, para pelaku usaha dan asosiasi pariwisata menuntut nih agar pemerintah tuh lebih merencanakan dulu gitu loh. Kalau mau promosi pariwisata agar lebih terstruktur. Dari sini terungkap, promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah saat itu belum sebanding dengan upaya yang dilakukan oleh negara-negara lainnya di Asia Pasifik. Apalagi di masa tersebut sempat mengalami kendala yang cukup signifikan, yaitu distribusi yang tidak berjalan. Kondisi tersebut tuh memperlihatkan kalau promosi tidak diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Promosi pariwisata dilakukan tanpa perencanaan yang baik, hingga terjadi dengan tidak efektif. Pada pemerintahan transisi Megawati ada juga nih beberapa program-program unggulan untuk memulihkan kondisi pemerintahan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama Familiarization Trip Program, yaitu program yang mengundang representatif dari negara-negara tetangga untuk mengunjungi beberapa objek wisata di Bali atas biaya dari pemerintah. Wah, enak banget ya mereka liburan atas dasar biaya pemerintah Indonesia. Tujuan dari program ini juga untuk menunjukkan nih bahwa Bali wilayah yang aman untuk dikunjungi. Biasanya mereka yang beruntung mendapatkan program ini jurnalis asing karena mereka yang mempublikasikan tulisan mereka di negara mereka yang membuat kita dapat promosi yang berharga. Persaingan diantaranya dalam menjual branding pariwisata di Indonesia tidak didukung dengan fasilitas pendanaan yang sama. Dengan demikian nih, promosi pariwisata di era SBY dilakukan oleh dua lembaga berbeda yang mempunyai tugas kurang lebih sama, namun sumber pendanaannya berbeda. Alhasil nih, kinerja BPI sama dengan dibuatnya video ini, yaitu belum maksimal. Bentuk
BPPI dan juga Pusat Promosi Pariwisata Indonesia atau disingkat P31, tugas pokoknya mirip dengan yang dibentuk pada tahun 2011. BPPI dan juga P31 sendiri menggantikan keberadaan ITMB, Indonesia Tourism Marketing Board, yang didirikan di era 1960-an, dan tugas pokoknya pun sama, memasarkan pariwisata Indonesia ke luar negeri melalui perwakilan yang ada di luar negeri. Namun memang nasib dari ITMB, BPPI, dan P31 waktu itu tidak lebih baik dari keberadaan BPPI yang dibentuk pada tahun 2011. Semua lembaga promosi pariwisata independen tersebut akhirnya terpuruk nih, akibat ketiadaan pendanaan yang jelas. Promosi pariwisata era Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era ini nih, promosi pariwisata dicirikan dengan hadirnya lembaga promosi mandiri yang pembentukannya itu diamanatkan dalam UU Pariwisata nomor 10 tahun 2009. Lembaga tersebut adalah Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau disingkat BPPI dan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau disingkat BPPD. Namun dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga tersebut ternyata harus bersaing nih dari berbagai program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasaran dan juga Kementerian Pariwisata. Program kerja dari kedua lembaga tersebut sama-sama menjual tema branding pariwisata. Promosi pariwisata era Joko Widodo. Nah, ini adalah promosi pariwisata di era presiden kita saat ini loh. Tidak banyak nih pembahasan yang bisa dihadirkan terkait dengan konsep pemerintahan Jokowi terhadap pariwisata. Karena fokus utama pemerintahan Jokowi adalah Nawacita. Nawacita sendiri adalah 9 program unggulan pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala yang dilantik pada tahun 2014 lalu. Dari ke-9 program unggulan tersebut, yang paling berpengaruh pada pariwisata adalah butir ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nah, signifikasi poin tersebut itu kan mengingat ke pariwisata Indonesia sendiri hampir semuanya berpusat di daerah-daerah, termasuk desa-desa terpencil. 10 destinasi ini baru dikenalin dengan tagline 10 Bali Baru yang sudah dihadirkan semenjak 2016, dan semuanya itu ada di daerah. Patut disyukuri nih bahwa ke-10 destinasi yang ditetapkan tersebut aksesibilitasnya sudah sangat memadai. Namun pengembangan desanya juga harus diperhatikan karena kan wisatawan akan melalui jalur pedesaan untuk menuju destinasi yang bersangkutan. Memang dalam pemerintahan Jokowi JK, konsep pemasaran diusung masih mengandalkan potensi kekayaan alam dan budaya yang dipercantik dengan berbagai fasilitas pendukung pariwisata. Sedangkan pendekatan promosi pariwisata yang berbasis pada penelitian mengungkap aspek pengalaman, motivasi, harapan, dan keinginan wisatawan sebagai dasar membuat kebijakan pemasaran maupun promosi pariwisata masih belum terdengar gaungnya. Selain butir ketiga, butir ke-6 dari Nawacita juga sangat penting nih dalam meningkatkan brand pariwisata secara signifikan. Dalam mewujudkan butir ke-6 sampai dengan tahun 2018, Jokowi JK telah membangun 2.623 km jalan baru. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sekitar 2.000 km diantaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar, terpencil, dan juga terdepan di Indonesia. Selain itu, Jokowi JK juga menurut data Kementerian BUMN telah membangun 27 pelabuhan yang baru sejak 2015 dan targetnya itu awalnya cuma 10 pelabuhan loh. Agenda lainnya nih yang cukup signifikan yaitu mengembangkan pariwisata Indonesia adalah pembangunan sumber daya manusia yang tersirat dalam butir ke-5 dan juga ke-8. Nggak kalah penting nih di butir ke-4 juga penegakan hukum, bebas korupsi, dan butir ke-7 tentang kemandirian ekonomi pada sektor strategis. Berdasarkan program Nawacita, konsep besar yang diusung oleh pemerintahan Jokowi JK adalah pembangunan hard infrastruktur dari jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga soft infrastruktur nih, pengembangan SDM. Dan jika kita lihat dari pariwisatanya, semua aspek dalam Nawacita masih memprioritaskan aspek penguatan brand pariwisata. Walaupun aksesibilitas menuju destinasi yang diunggulkan dari 10 destinasi baru itu sudah memadai, namun fasilitas pendukungnya itu seperti tempat istirahat, restoran, akomodasi masih butuh perhatian, terutama kelayakannya. Upaya pembentukan brand dan promosi di depan mulai dari era Soekarno sampai dengan Joko Widodo menunjukkan nih bahwa perencanaan kegiatan promosi membutuhkan suatu kajian yang tepat. Dari pengembangan promosi pariwisata dari masa ke masa, perlu diingat nih 2 hal sebagai berikut. Yang pertama,
Sebagus apapun branding pariwisata yang dibuat, akan segera hancur citranya jika 3A yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan oleh wisatawan. Dan yang kedua, sebagus apapun promosi pariwisata, jika suatu destinasi tidak memiliki brand equity dan juga brand quotient yang kuat, promosi tidak akan efektif. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman nasional ini ditetapkan pada tahun 2002 dengan total area 1,39 juta hektar. Menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Kedalaman air di Taman Nasional ini bervariasi. Bagian terdalam mencapai 1444 meter di bawah permukaan air laut. Selain itu, Wakatobi juga menjadi salah satu tempat penyelaman kelas dunia. Tempat puluhan lokasi selam dan operator wisata selama yang ada di sana. Menjadi wisatawan menikmati surga bawah laut. Di Wakatobi juga terdapat suku Bajo yang menghabiskan hampir keseluruhan hidupnya di atas laut. Keunikan adat budaya mereka memiliki daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Data dari Taman Nasional Wakatobi memperlihatkan betapa Wakatobi layak dijadikan destinasi pariwisata prioritas. Dari 820 jenis karang yang ada di dunia, 750 jenis karang, 90% diantaranya ada di Wakatobi. Dengan demikian, 90% jenis karang di dunia terdapat di Wakatobi. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana keindahan destinasi di Wakatobi, kita akan bersama-sama melihat bagaimana keindahan di Wakatobi. Langsung saja kita simak videonya. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Dani Wakatobi. Kali ini Dani Wakatobi akan mereview 7 tempat wisata hits yang ada di Wakatobi versi Dani Wakatobi. Karena Wakatobi merupakan taman nasional yang dikenal dengan nama surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia, dengan luas wilayah 97% laut dan 3% daratan. Jadi gak heran guys, wilayah ini memiliki spot-spot wisata alam maritim yang keren banget. Oke, sebelum saya bahas 7 tempat wisata hits yang ada di Wakatobi, buat kalian yang baru nonton video channel Dani Wakatobi, langsung saja klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video-video terupdate dari channel YouTube Dani Wakatobi. Oke, langsung saja berikut 7 tempat wisata hits yang ada di Wakatobi. Pantai Cemara Waha. Ya, pantai ini berada di Jalan Waha, Kelurahan Sombo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Dan untuk menuju tempat ini hanya menempuh jarak 7 km dari pusat kota Wanci. Akses masuknya terbilang mudah. Dari jalan utama, kendaraan hanya perlu masuk sekitar 100 meter mendekati bibir pantai melewati deretan pohon-pohon kelapa. Dan untuk masuk pantainya, kita tidak dikenakan biaya apapun atau gratis ya guys. Wah, keren ya. Oke, kita lanjut tempat wisata berikutnya. Patuno Diving and Beach Resort. Patuno Diving and Beach Resort ini berada di daerah Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi. Hanya menempuh waktu 10 menit dari Bandara Udara Wakatobi. Karena Patuno Resort berada di pinggir pantai yang berpasir putih, gak heran guys, tempat ini selain cocok untuk tempat melepas kepenatan dengan beberapa penginapan di tepi pantai, juga pas untuk kesempatan jet ski, banana boat, berlayar, petualang menyaksikan biota laut, selam, dan snorkeling yang tidak terlupakan. Dan untuk tiket masuknya, kita hanya dikenakan biaya Rp25.000 per orangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat wisata berikutnya. Wisata lumba-lumba Wakatobi. Berwisata ke Wakatobi tak lengkap rasanya tanpa melihat atraksi lumba-lumba. Untuk melihat atraksi ini dapat disaksikan pada pukul 6 pagi.
Dan jika traveler ingin melihat atraksi ini bisa datang ke Pelabuhan Sombu, kemudian naik kapal menuju perairan Kapota. Datang dari sini tuh. Lagi. Untuk satu kali perjalanan, traveler bisa membayar sekitar Rp750.000 untuk satu kapal. Kapal bisa diisi sampai 8 penumpang. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat wisata berikutnya. Jembatan Marina. Ya, jembatan ini berlokasi di pinggir pusat kota yang sangat ramai jika waktu sore hari telah tiba. Buat kalian yang ingin melepas kepenatan pada sore hari, tempat ini adalah sangat tepat. Sebelum menyaksikan sunset, tempat ini adalah salah satu pilihan Anda. Akses masuk ke tempat ini, para traveler tidak dikenakan biaya sepersen pun. Oke, lanjut ke tempat wisata berikutnya. Sombu Dive. Ya, Sombu Diving yang memiliki jarak tempuh dari Wangi-Wangi menuju tempat wisata Sombu Diving hanya sekitar 20 menit menggunakan mobil rental dan jalanan anti macet. Jadi aman ya guys. Akses masuk ke tempat ini, para traveler tidak dibebankan untuk membayar biaya apapun alias gratis. Akan tetapi, meskipun tanpa dipungut biaya, Anda tetap bisa menikmati keindahan dan juga fasilitas yang ditawarkan oleh tempat satu ini. Bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas diving atau menyelam, maka keindahan dan jernihnya air laut yang ditawarkan oleh tempat satu ini pun memang sangatlah cocok untuk kegiatan snorkeling maupun diving. Sehingga bagi Anda yang memiliki hobi tersebut, maka tempat satu ini merupakan tempat yang sangat tepat. Bagi Anda yang ingin snorkeling dan diving, dikenakan biaya sekitar Rp350.000 sampai dengan Rp500.000 per orang ya guys. Oke, lanjut ke tempat wisata berikutnya. Pulau Hoga. Ya, Pulau Hoga terletak di sebelah timur Pulau Kaledupa. Untuk akses ke pulau ini, pengunjung dapat menyewa speedboat dari dermaga di Wanci dengan biaya sewa sekitar Rp150.000 dalam waktu tempuh sekitar 2 jam. Di pulau ini, para traveler dapat melakukan aktivitas diving untuk melihat 750 spesies koral dari sekitar 885 yang ada di dunia. Dan bagi yang menginap, untuk biaya penginapan semalam adalah sekitar Rp150.000 per malam. Oke, lanjut ke tempat wisata selanjutnya. Pulau Oneboba Tomia. Ya, pantai Oneboba yang terletak di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Pulau Tomia. Untuk sampai ke pantai tersebut, Anda dapat menggunakan perahu tradisional seperti katinting, lebih kurang 36 menit dari ibu kota kecamatan. Pantai berpasir putih bersinar lembut dengan air lautnya yang jernih dan tenang. Nah, baru saja kita telah menyaksikan bagaimana keindahan dari Wakatobi. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video cuplikan Wakatobi tadi? Buat kalian, kalau mau liburan bisa langsung datang ke Wakatobi. Nah, jadi Wakatobi di Sulawesi Tenggara ini menjadi tempat liburan favorit wisatawan dunia. Magnet utama destinasi ini adalah keindahan alam bawah laut yang cantik dan mempesona. Keindahan alam Wakatobi beserta kekayaan biota lautnya bisa disaksikan lewat film Mirror. Nevertheless, pesona Wakatobi membuat destinasi wisata ini dinobatkan sebagai the best Nordive dan diberi julukan surga kecil dunia. Keindahan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak turis mancanegara yang berbondong-bondong menghabiskan waktu liburan di Indonesia. Ibu kota Wakatobi adalah Wangi-Wangi. Wilayah Kabupaten Wakatobi terdiri atas pulau besar dan pulau kecil yang memiliki keindahan alam, pantai, dan tempat-tempat bersejarah. Kekayaan alamnya pun tak main-main. Dari 820 jenis karang yang ada di dunia, 750 jenis ada di Wakatobi. Keindahan dan kekayaan Taman Nasional Wakatobi membuat siapa saja betah untuk berlama-lama liburan di sini. Tak heran jika Wakatobi menjadi tujuan wisata impian banyak orang, baik turis domestik maupun wisata mancanegara. Di tempat wisata ini, para pengunjung bisa menikmati keindahan bawah laut secara langsung dan sepuas-puasnya, baik itu dengan snorkeling maupun diving. Tempat untuk snorkeling dengan mudah ditemukan di Wakatobi.
Wisatawan bisa melihat keindahan terumbu karang, keindahan koral, dan berenang bersama ikan-ikan bening air di pinggir laut. Untuk mengabadikan keindahan surga bawah laut Wakatobi, jangan lupa untuk membawa kamera underwater. Wisatawan juga harus mencoba menempatkan diri untuk diving. Persis di sebelah kirinya terdapat Pulau Keledupa, kawasan yang memiliki alto pulau karang tanpa putus. Alto terpanjang di dunia ada di tempat ini. Nama-nama lokasi menyelam di kawasan ini sangat unik dan beragam sehingga layak untuk dicoba. Selain menikmati keindahan bawah laut Wakatobi, wisatawan juga bisa menikmati keindahan pantai. Air laut terjernih, bersih dan dilengkapi pasir putih sehingga suasana penat hilang dan menjadikan liburan menjadi lebih gembira dan seru. Banyak pantai yang bisa ditemukan di Wakatobi tersebut. Menikmati waktu dengan bermain pasir putih yang lembut sambil melihat deburan ombak yang berkejar-kejaran, ombak yang kecil dan tenang membuat bermain di pantai tak perlu takut. Bersama teman, keluarga, dan juga tempat ini cocok bagi yang ingin bulan madu karena suasana yang cukup tenang. Buat teman-teman bisa dicoba berwisata di Wakatobi tersebut. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya tentang mengenai betapa indahnya wisata di Wakatobi. Nah, bagaimana penjelasan tadi tentang Wakatobi? Mungkin ada yang tertarik untuk datang berwisata ke sana. Buat kalian yang ingin berwisata ini sangat cocok untuk menikmati liburan bersama keluarga dan teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang destinasi di Wakatobi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian video pembahasan dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.